Bismillah beserta keluarga besarnya. Mudah-mudahan Pak Yai segera bisa Allah sehat. Namanya udah sehat nih. Dan lebih sehat lagi. Alhamdulillah bahwa beliau bisa menjalankan aktivitasnya yang utama dalam mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya kembali kepada Allah, tetap dalam keadaan berjuang. Itu untuk mencari ridho Allah, berjuang untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, menanamkan iman ketakwaan kepada kita, kepada para santri semuanya, mudah-mudahan barokah dan juga terus. Amin. Anak santri, para bapak ibu, para hadirin yang saya muliakan. Yang pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kekuatan iman kita itu adalah apabila kita semakin bersyukur kepada Allah. Semakin bersyukur, semakin ditambah oleh Allah. Tidak mungkin Allah tambah dengan suatu kejelekan, pasti dengan kebaikan. Karena Allah yang berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau saya bersyukur kepada Allah, tanya Allah, akan aku tambah. Ini tambah itu enggak mungkin pasti enggak pakai itu. Karena Allah yang berjanji, tambah oleh Allah kebaikan, tambah oleh Allah kebaikan. Dan sebetulnya selanjutnya alhamdulillah bersyukur karena puji Allah berfirman, apabila hamba tidak nikmat-nikmatku dan tidak sabar, maka biarlah dia pergi, carilah Tuhan selain aku. Mana ada Tuhan selain Gusti Allah. Ini tegas sekali bahwa bersyukur itu sangat penting. Sering-seringlah bangun tidur, makan, juga saat aktivitas apapun, awali dengan bismillah, tutup dengan alhamdulillah. Sebab kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri kita adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, khusus yaitu nikmat iman dan Islam. Iman sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam ya Allah yang mana salawatnya Allah ini berupa rahmat untuk umatnya Rasulullah, dan salawatnya malaikat adalah ampunan, permohonan ampunan kepada umat. Sudah masuk di bulan Maulid, bulan kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW, bulan lahirnya seorang manusia besar, manusia mulia dan dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Yang mana para yang saya muliakan sudah sering kita dengar cerita-cerita, walaupun tidak bosan-bosan kita untuk menyampaikan, dan nggak boleh menyampaikan bosan karena dari generasi-generasi supaya terlalu berlanjut. Yaitu sebelum terjadi kelahirannya Rasulullah SAW, sebelum didakwakan kalimat la ilaha illallah, maka di kota Makkah terjadi kerusakan yang paling rusak di muka bumi. Di dalam satu riwayat sejarah tidak ada manusia membunuh anaknya ketika sudah lahir karena anak perempuan. Ya. Kalau dijual beli perbudakan itu bukan di Arab Saudi. Di Eropa itu sudah terjadi jual beli budak. Perempuan bahkan pelaku perempuan itu di saat tukang saya jual beli itu sudah ada. Tetapi walaupun sejatinya itu di Eropa zaman itu, zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW itu sudah ada perbudakan. Apalagi orang-orang kulit hitam itu sudah terjadi perbudakan zaman dulu. Tetapi tidak ada satupun riwayat bahwa saat itu ada orang anaknya perempuan dihukum hidup-hidup, tidak ada. Yang ada zaman dulu aja perbudakan di Arab Saudi di mana-mana. Yang paling parah yaitu ada di Arab Saudi. Dan orang bikin patung disembah. Ini di mana-mana ada. Umat-umat sebelumnya sudah ada. Tapi yang paling parah adalah di Arab Saudi. Anak laki perempuan lahir, bahkan Sayyidina Umar beliau menceritakan ketika Sayyidina Umar tinggal sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, main ke kanan, beliau tersiram. Ketika nengok ke kiri, dia nangis. Tanya sama sahabat, wahai Amirul Mukminin, kenapa anda ini kalau sholat begitu salam ke kanan kok tersenyum, kalau kiri kok menangis? Ketika saya ke kanan, saya bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah, iman Islam yang ditanamkan. Dengan iman ini, sesuatu yang tidak ada yang paling nikmat, yang tidak ada yang paling aku bahagia kecuali iman kepada Allah Subhanahu wa taala.
kita itu harus bahagia menjadi hamba Allah yang beriman. Dari kebahagiaan iman, orang kalau udah membahagia dengan imannya, kita itu akan mudah ringan menjalankan ketaatan kepada Allah. Sidina Umar mendapatkan derajat yang mulia. Sidina Ali juga pernah menceritakan bahwa Sidina Ali, saya bersyukur atas nikmat iman kepada Allah SWT. Saya nggak bisa bayangkan ketika seseorang saya tidak menyembah Allah, yang menyembah patung. Patung tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, karena yang bikin orang harus diri. Zaman dulu, iman kepada Allah ini sering-sering kita biasa-biasa, padahal ini anugerah yang besar. Sebab iman itu kalimatnya la ilaha illallah. Allah ciptakan surga itu pintunya masuknya dengan la ilaha illallah. Allah akan tutup pintu neraka, nggak akan bisa membakar seseorang apabila di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Ini iman. Iman ini yang saya muliakan supaya bisa bertahan dan menjadi indah oleh Allah, diterajutkan rukun Islam yang lain, yaitu dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan ibadah haji apabila mampu, sehingga semakin indah. Akan lebih sempurna iman ini apabila disempurnakan dengan amal-amal sunnah dan diyakini dengan amal sholat wajib, ibadah wajib dan sunnah, dan maka iman akan menancap lebih dalam. Lahirlah dari sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lahirlah barokahnya sholat, kita akan tidak ingin berbuat munkar, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan yang tercela. Yang namanya perbuatan munkar, mungkar apapun tetap tidak baik, tetap enggak, pasti orang pasti kecewa dengan kemungkaran itu. Contohnya gini, ada orang dibohongi sama orang, udah teman baik, seneng bener, sudah akrab, dibohongi sama dia, maka enggak, kecewa pasti. Padahal teman akrab, teman baik, itu namanya kemungkaran, hanya sekitar bohong. Belum lagi kalau dicuri uangnya, belum lagi kalau dibunuh, belum lagi dan sebagainya. Mungkar ini hanya bisa dibendung dengan sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu kita ini tidak ingin berbuat munkar. Bahkan sholat itu kita akan semakin kokoh keimanan kita kepada Allah, sehingga kita ini semakin sandar hati kita kepada Allah SWT. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya kalau orang sholat masih terus berbuat munkar dan tidak cepat-cepat kembali untuk minta ampun kepada Allah SWT dan tidak diimbangi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, perlu dipertanyakan sholatnya. Bener nggak orang itu sholat? Bener nggak orang itu sholat? Ini orang yang bisa bilang, kalau ini jadi baik banyak sholat. Kalau ini jadi baik sholat ini jalankan dengan khusyuk. Khusyuk apa sih? Khusyuk itu berserah diri kepada Allah SWT. Khusyuk itu adalah berserah diri ketika sholat. Makanya ada ulama dalam kitab hikam, dalam kitab Al-Umma mengatakan khusyuk itu jangan ketika kita sholat. Enggak sholat pun usaha khusyuk. Enggak sholat pun udah kan khusyuk. Di dalam kitab Muraqatul Abdiyah, terjemah syarahnya beda-beda ya. Ada 14 seseorang untuk dekat dengan Allah SWT. Ada 14 cara seseorang akan khusyuk ibadahnya. Yang pertama kata ulama di situ sebutkan, yaitu orang yang ketiga, yang mana yang tidak pernah mendongakkan kepalanya ke atas. Nabi Dawud alaihissalam nggak pernah dongak ke atas, selalu duduk, selalu duduk. Diawali dengan lahirnya dulu, kita latih untuk tidak mendongak ke atas karena orang lupa kepada Allah. Boleh saja kita mendongak ke atas, tapi dengan lihat keagungan Allah. Nabi Dawud nggak pernah dongak, sampai sajak dia jadi nabi sampai meninggal nggak pernah dongak, saking takutnya kepada Allah SWT. Yang kedua, orang yang saya muliakan selalu mengkonsentrasikan hatinya, selalu mengkonsentrasikan hatinya dengan untuk berzikir kepada Allah SWT. Kalimat selalu berarti kita ini makan, duduk, berdiri supaya selalu berusaha untuk berserah diri kepada Allah SWT. Nomor 3, banyak diamnya, tidak berbicara kecuali yang baik, dan mengisi diamnya dengan berzikir kepada Allah SWT. Konsentrasi. 3 ini saja kita jalani, khusyuk itu akan terlaksana.
3 aja kalau 14 saya pikir ini 14 banyak, saya nggak hafal. Saya perhatikan sampai bahwa intinya 3 itu sudah. Jadi pada yang saya muliakan, dari sholat ini yang khusyuk, ini akan timbul akhlak yang baik. Sholat ini kalau kita hanya nunggu sholatnya baru khusyuk, nggak bisa. Kita harus di luar sholatnya. Makanya orang-orang sholat itu antara sholat dengan nggak sholat itu khusyuknya mirip-mirip. 11-12. Enggak sholat pun khusyuk, tetap dalam keadaan tawadhu, terus dalam keadaan dilu, merunduk. Makanya orang sholat enggak ini tidak diterima oleh Allah, enggak batal tapi enggak diterima. Ini di ajang presiden ini dilakukan Rasulullah SAW, sunnah. Ini pada yang bisa melihat. Dan Rasulullah SAW tidak berhenti-hentinya untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Diberi oleh Allah dalam kitab Al-Isra sebenarnya tibai qabula yakfuruhu wa la yanamu walakin li hikmati ala tawaddu. Kanjeng Muhammad SAW selalu khidmat, selalu tawadhu, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak seujung rambut pun hatinya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita latih kalau kita makan. Jadi perkonsentrasi kita itu harus selalu ke dalam hati. Perasaan kita kan. Maka akan terlahirlah akhlakul karimah. Kepada istri akan jadi baik. Orang itu kalau sudah tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, dengan orang lain tidak ada kebencian sama sekali. Tidak ada bencian sama sekali. Yang ada adalah kasih sayang. Dari sholat belum zakat. Kalau dia sudah berzakat dan dikeluarkan, maka dia akan dijaga oleh Allah. Rezekinya akan diberi Allah rezeki yang halal. Kalau dia berpuasa Ramadan, maka dia akan dijaga oleh Allah. Nafsunya akan terjaga kecuali untuk kebaikan. Nafsunya ini adalah kebaikan. Seandainya ada goyah kesana kemari kejelekan, cepat-cepat kembali. Karena ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokahnya puasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah ibadah haji. Ketika orang melakukan haji, maka dia akan mendapatkan haji mabrur. Akhlaknya, kesabarannya semakin tinggi, kelomanannya semakin, dermawannya semakin besar, kecintaannya kepada umat Rasulullah SAW semakin baik. Seandainya dia berhaji dibiarkan oleh Allah sebagai dari haji dari apa? Dari sholat Jumatnya, dari sholatnya sholat sunnah fajar, dari bacaannya subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata 3 kali sama dan ibadah haji. Ini pahala oleh seperti itu. Disinilah para jamaah yang saya muliakan, kita akan menemukan ketenangan itu memang hanya dengan beribadah kepada Allah SWT. Maka Jibril pernah bertanya, Rasulullah pernah bertanya sama Malaikat Jibril, wahai Rasulullah Jibril, apakah engkau pernah tertawa? Kata Jibril, saya pernah tertawa ya Rasulullah. Apa yang menjadikanmu tertawa, wahai Jibril? Saya tertawa itu karena aku lihat manusia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di dunia, yang tidak diturunkan di dunia. Lalu Rasulullah bertanya, wahai Jibril, apa yang diminta oleh manusia tetapi Allah tidak menurunkan di dunia? Di dunia nggak ada. Kata Jibril, yang itu ketenangan. Saya mikir ini, saya tuh nggak menulis ilmu hadis, tidak mencari, karena saya nggak pernah belajar ilmu hadis. Dari bahasanya hadis itu dan keberkahan ketika hadis disampaikan itu rahmatul. Setiap hadis atau Al-Quran disampaikan itu rahmatul. Kalau hadis itu sahih itu dikawal oleh para malaikat. Al-Quran itu dikawal oleh para malaikat. Hawanya beda. Makanya hawanya jin, hawanya rahmat turun itu agak beda. Kalau jin biasanya sampai misalnya sendirian ada kata-kata merinding, merindingnya adalah rasa takut. Lalu kalau rahmat turun dari bawah oleh para malaikat, merindingnya sama, tapi ada kenikmatan di hati, ada ketenangan di dalam hati, ada jiwa yang mahabbah kepada Allah, ada kerinduan kepada Allah, ada kerinduan kepada Kanjeng Muhammad SAW. Rasanya nikmat. Nah, sama-sama merinding tapi beda. Maka saya mencoba meneliti hadis-hadis. Saya baca kadang saya baca hadis ini, terasa ini hadis ini kayaknya atau dari tata bahasanya udah beda hadis itu. Sebab tata bahasa Kanjeng Nabi hadis itu
sangat tertata dan sangat dan hadis itu mencakup, satu hadis itu mencakup seluruh kandungan Al-Quran, menyambung dari Al-Quran. Semua hadis itu bersambung. Karena ini bersambung seperti tahu campur nggak ada ini sama sekali dan pas. Karena saya tes saya coba, ini kayaknya itu tak cari nanti ada tulisannya ini hadis ini marfu, hadis ini doif ini. Beberapa kali saya coba. Ternyata saya baru paham, ternyata hadis itu kalau soal ini ceritakan ini rahmatul. Lalu bagaimana ketenangan ini adanya di Al-Quran Al-Rahman? Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Tenangnya hanya karena berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu zikir, baca Quran zikir. Salat bikin tenang. Salat baca Quran bikin tenang. Baca wirid, baca zikir mengagungkan Allah atau berbuat kebaikan-kebaikan, sedekah, salat zakat, puasa, haji. Semua ibadah itu wajib dan sunnah itu adalah zikir. Intinya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dijalani dengan hati yang khusyuk akan menangkan jiwa. Dan itu tidak bisa lama. Kenapa bisa lama? Karena hanya sebentar dicip ya Allah akan ditemukan nanti di surga. Makanya setelah baca Quran tenang, nanti ada masalah lagi, goyang lagi ya, seperti itu yang hidup ya, ada aja. Tapi saat itu bang ketenangan itu, makanya ketenangan itu di surga. Yang di dunia hanya sementara ketika orang itu sholat khusyuk, ketika orang zikir, ketika baca Quran. Kalau saya baca Quran kok bingung, kok nggak mau tetap susah. Nah jadi baca Quran sangat susah dia baca Quran. Ada hadis seperti ini hadis. Barang siapa mengingatku saat susah, aku akan mengingat saat senang. Hadis. Maksudnya kalau kita baca Quran saat susah atau saat senang, maka apabila kita istiqomah, maka susah itu akan hilang ketika baca Quran. Ya, maka Quran kalau dibaca semakin ditenangkan. Sholat juga gitu, orang pusing baru sholat sunnah, lamanya nggak pernah. Kalau istiqomah, maka sholat yang kita lakukan itu akan menenangkan jiwa, karena itu berhadapan dengan Allah SWT. Makanya ketenangan diciptakan oleh ahli dunia yang ada di akhirat, supaya manusia mencari ketenangan itu dengan menyembah kepada Allah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Solawatnya juga jalannya ketenangan. Setelah salah selesai ya, mulai. Kenapa seperti itu? Supaya manusia tetap dalam keadaan tenang, yaitu dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang saya melihatkan bulan Maulid yang barokah ini, paling tidak kita senang dengan kelahirannya Rasulullah Muhammad SAW. Kita lahirkan dengan banyak sholawat di bulan Maulid ini, banyak bersolawat. Dan ingat sejarah Rasulullah SAW. Ingatlah hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jalankan amal-amal ibadah, jalankan Rasulullah SAW yang tidak pernah sholat sunnah. Usahakan sholat sunnah karena ingin menjalankan seperti yang dijalankan Rasulullah SAW. Yang tidak biasa sedekah di bulan Maulid, sedekahlah. Niatkan sedekah ini karena Allah, ingin mendapatkan barokahnya bulan Maulid, karena Rasulullah senang sedekah. Berbuat apa orang lain yang mungkin kadang-kadang kita masih berani sama ibu, minta maaf sama orang tua, minta juga barokah. Ini bulan Maulid, bulan barokah, bulan mesti kita bahagia. Niatkan karena ini perintah Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita ambil hikmahnya, barokahnya Maulid ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti bulan Maulid ini hilang, kita nggak dapat apa-apa. Karena ini tetap berjalan sampai nanti akhir bulan Maulid. Dan yang saya muliakan, karena waktu yang bahagia ini, jangan kita biasa-biasa. Bulan Maulid, bulan Rajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, ada 4 bulan yang barokah. Ini kita ambil manfaatnya, kita sehingga ketutup dengan yang 6 bulan ini, ketutup dengan keberkahan yang berbulan tadi. Apabila kita bisa, memang kita selalu berusaha meminta pada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan yang barokah itu sudah lebih kita tingkatkan ibadah kita, maka setiap ada keberkahan bulan
mulai Maulid, bulan Rajab, bulan Sabat, bulan Zulhijjah, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, maka kita akan selalu hidup ini di dalam meniti kehidupan ini. Bukan berarti tidak ada gangguan, bukan berarti tidak ada ujian. Justru ujian itu semakin kita cinta kepada Allah, taat kepada Allah, dan cinta kepada Rasulullah SAW. Baru-baru ini saya tulis, saya mau ngambil di sini kayak tulisan saya tulis. Apabila utang masalah, lupa saya tulisannya nggak kasih lupa itu. Itu gini para jamaah, saya cerita sedikit ya. Di satu pengajian pokoknya di Indonesia terjadi pro dan kontra masalah sama-sama, dan saya itu kan mengambil jalan tengah. Walaupun saya tahu bahwa Habib itu cucunya Rasulullah SAW, karena saya ambil hati-hati takutnya kan kiai dan ustadz yang nggak cocok dengan Habib. Ternyata benar. Begitu saya sampaikan, lebih baik kita husnudon kepada ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya. Karena saat itu masih rame-ramenya. Ya. Masalah ada kalau memang dalam kitab harus dua pandangan dengan kitab itu batalnya, yang satu dengan DNA. Saya bilang kita ini bukan ahli gitu. Lebih baik husnudon kepada para habaib. Kalau Habib Junta Rasulullah, kalau kita husnudon, kita gak akan salah. Seandainya itu bukan kita aman. Karena apa? Kita gak husnudon. Sebab husnudon ini sangat berbahaya. Ya, husnudon kepada Allah dan Rasulnya, dan husnudon kepada hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya saya sampaikan kepada santri saya waktu itu, jangan husnudon, lebih baik ambil jalan tengah. Ternyata ada ustadz yang komplain, enggak mas saya langsung sama beberapa santri pengajian saya mau ditutup waktu itu. Saya ditelepon sama santri saya bilang udah biar aja lah. Kalau ngibul ya libur, saya itu nggak pusing kok. Tapi saya itu tidak pernah menyerah di dalam dakwah. Seandainya ada satu orang di satu daerah yang biasa saya ngaji ditutup, hanya ada satu orang yang ngaji, walaupun jauh naik pesawat 2 kali saya tetap datang. Saya yang gitu aja. Nah, sempat kepikiran saya, malamnya saya petunjuk. Nah, dari petunjuk itulah akhirnya saya justru sholat sunnah sempat banyak. Saya itu ingat bahwa Rasulullah SAW ketika ditimpa dengan musibah, dengan ujian Allah, maka beliau ibadahnya semakin banyak, semakin banyak tafakur, semakin merendahkan diri pada Rasul. Bukan lari, bukan putus asa. Itu bukan akhlaknya Rasulullah SAW. Nah, saat itulah saya langsung bilang, susah saya sedih, bingungnya apa gimana masalah hilang. Jadi saya mau kalau kita itu ada musibah, kena musibah, jangan malah putus asa atau lari dari Allah, tapi perbanyak amal-amalan sunnah yang lain ya, yang biasa kita lakukan, tambahi dengan amal-amalan sunnah yang lain. Insya Allah maka kesusahan itu akan tertutup dengan kebaikan-kebaikan, dengan cahayanya taat kita, zikir kita, sholat kita, ibadah kita, bacaan Quran kita, atau amal-amal kita yang lain, sehingga susah itu akan hilang, dicabut oleh Allah dengan satu kebahagiaan, bahagia bersama Allah dengan banyak memuji Allah, bahagia bersama Rasulullah SAW dengan banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan meniru, dan kita dimudahkan untuk melakoni menjalankan amal-amal sunnah yang dijalankan Rasulullah SAW. Karena pada hari yang saya muliakan, bulan Maulid ini jangan sampai terlewat kita tidak mendapatkan keberkahan kelahirannya junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang saya sampaikan manfaat dan barokah. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma barik Islam, Allahumma barik Allahumma yassir lana